Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bekti Widyaningsih, Eskom ME dengan nomor induk dosen nasional 0723019101, merupakan salah satu dosen program studi S1 Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah Jombang. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam Ujuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Perkenankan, kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dengan menggunakan pendekatan DIIN, yaitu Delivery Interaction Assessment. Delivery Interaction akan menjelaskan mengenai bagaimana saya menjalin interaksi dalam proses menjelaskan pada mata kuliah ini, sedangkan Assessment akan menjelaskan bagaimana saya mengukur kinerja secara objektif kepada mahasiswa. Nah, berikut adalah outline pemaparan materi yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, deskripsi mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yang kedua, capaian program studi mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yang ketiga, CPMK Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yang keempat, materi pembelajaran. Yang kelima, metode pembelajaran. Yang keenam, sistem penilaian. Saya akan menjelaskan deskripsi singkat dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 pada program studi Ekonomi Syariah. Mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah memiliki bobot 3 SKS dalam satu semester ke depan, yaitu ada 16 pertemuan. Mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah membahas seperangkat dasar perbankan dan lembaga keuangan syariah, khususnya mengenai akad pada bank syariah. Pembahasan dalam mata kuliah ini adalah mempelajari beberapa konsep dan ruang lingkup bank dan lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, capaian program studi mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik, yaitu kejujuran, kebebasan, dan otonomi akademik yang diembannya. Yang kedua, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang kelima, mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang relevan untuk mengembangkan mutu kualitas pelajaran. Selanjutnya, saya akan menyampaikan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Bank dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai berikut. Yang pertama, memahami konsep perbankan syariah. Yang kedua, menerapkan akad pada perbankan syariah. Yang ketiga, menganalisis perilaku pasar. Yang keempat, mengevaluasi investasi syariah. Yang kelima, menerapkan teknologi perbankan. Dan yang terakhir, membahas konsep penjamin dalam perbankan syariah. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada mata kuliah ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gambaran umum perbankan syariah. Yang kedua, perbedaan bank syariah dengan konvensional, perkembangannya, serta produk perbankan syariah. Yang ketiga, konsep akad pada produk pendanaan dan pembiayaan. Yang keempat, marketing mix. Yang kelima, pasar dan perilaku konsumen.
Yang keenam, identifikasi industri dan para pesaing. Yang ketujuh, investasi syariah dalam produk perbankan syariah. Yang kedelapan, teknologi dalam perbankan syariah. Dan yang terakhir, sistem kerja penjamin dalam perbankan syariah. Nah, setelah kita mengetahui gambaran singkat mata kuliah bank dan lembaga keuangan syariah, maka saya akan menjelaskan metode pengajaran. Di sini saya menggunakan beberapa metode pembelajaran, yaitu yang pertama, metode ceramah. Dalam metode ini saya menyampaikan informasi melalui presentasi dan disajikan melalui PowerPoint kepada mahasiswa secara lisan. Dalam mata kuliah bank dan lembaga keuangan syariah ini, saya juga menggunakan buku karya saya yang berjudul Restrukturisasi Pembiayaan Perbankan dan buku yang berjudul Produk Perbankan Syariah karya Abdul Nasir Hasibuan. Kemudian yang kedua ada metode pembelajaran Student Centered Learning, di mana model pembelajaran yang menitik pusatkan peserta didik atau mahasiswa dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, metode problem based learning, yaitu model pembelajaran yang melibatkan seluruh peserta didik atau mahasiswa untuk selalu berpikir kritis dan terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian pada awal perkuliahan saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa, bagaimana pembelajaran berlangsung selama 1 semester, kemudian penjelasan tugas mahasiswa serta bagaimana penilaian saya terhadap mahasiswa dan bobot penilaian yang saya berikan. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mengatur strateginya dalam mendapatkan nilai terbaik di mata kuliah saya. Nah, untuk bobot penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa adalah sebagai berikut. Ada kehadiran sebesar 15%, yang kedua keaktifan dalam kelas 15%, yang ketiga tugas individu sama 15%, ada tugas kelompok 20%, UTS 15%, dan yang terakhir UAS 20%. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan cuplikan video pembelajaran perkuliahan mata kuliah bank dan lembaga keuangan syariah pada minggu ke-2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat. Oke, untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita mulai dengan doa dulu ya. Silahkan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, selanjutnya Bu Widya akan mulai absen ya teman-teman ya, biar tahu kira-kira siapa sih yang nggak masuk. Ada nggak temennya yang nggak masuk? Ada ya. Nah, saya absen dulu ya. M. Fahrudin Arrozi nggak masuk. Marsa hadir. Vira Manda hadir. Lutfi hadir. Adin hadir. Novi hadir Bu. Oke. Nah, setelah Bu Widya absen, alhamdulillah 95% mahasiswa hadir ya pada perkuliahan pagi hari ini. Sekarang kita mulai untuk pembahasan review materi sebelumnya. Siap, teman-teman? Siap. Ya, kemarin sempat ya kita belajar tentang apa? Pengertian bank syariah, lebih tepatnya gambaran umum tentang bank syariah. Lah, untuk mereview, Bu Widya hanya ngetes lah, istilahnya ngetes teman-teman kira-kira pertemuan yang kemarin paham nggak sampai pertemuan selanjutnya ini. Yang pertama pertanyaannya, apa yang kalian ketahui tentang bank syariah? Kira-kira ada yang tahu nggak apa bank syariah itu? Nah, oke, Mas Lutfi, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi bank syariah itu adalah suatu lembaga keuangan dengan berdasarkan beroperasi kepada prinsip-prinsip syariah.
mengikuti suatu larangan riba, gharar dan maisir. Oke, tepat ya, sudah tepat ya teman-teman. Ya, terima kasih ya Mas Lutfi untuk jawabannya. Kira-kira semuanya juga paham kan ya, seperti Mas Lutfi tadi tentang gambaran apa pengertian bank syariah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana struktur organisasi di bank syariah? Kira-kira ada nggak yang bisa jawab? Saya Oke, Mbak Novi, silahkan. Nah, dijelaskan ya Mbak Novi ya. Baik, Bu. Oke, silakan bisa dijelaskan ke teman-temannya. Jadi teman-teman, ini adalah struktur dari organisasi perbankan syariah. Yang pertama ada BI atau Bank Indonesia yang berperan untuk mengawasi seluruh aktivitas perbankan syariah di Indonesia. Kemudian ada Direktorat Perbankan Syariah yang berperan khusus menangani pengaturan, pengawasan dan pengembangan perbankan syariah. Oke. Kemudian ada Komite Perbankan Syariah yang berperan memberikan masukan, rekomendasi, dan pengembangan kebijakan perbankan syariah. Oke. Selanjutnya ada Bank Syariah yang berperan menjalankan operasional perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian di bawahnya ada DPS atau Dewan Pengawas Syariah yang berperan mengawasi seluruh aktivitas perbankan agar sesuai dengan prinsip syariah. Oke, betul. Selanjutnya ada DSN atau Dewan Syariah Nasional yang berperan mengeluarkan fatwa dan kebijakan syariah dan menjadi rujukan utama bagi DPS dalam menjalankan tugasnya. Oke. Terakhir. Kemudian MUI atau Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga keagamaan tertinggi yang menaungi DSN atau Dewan Syariah Nasional. Oke, berikan tepuk tangan untuk Mbak Novi. Silakan Mbak Novi. Ya, terima kasih Mbak Novi untuk jawabannya. Sudah tepat ya teman-teman ya. Ya, pertanyaan terakhir, apa tugas DPS dan Bank Indonesia dalam struktur organisasi perbankan syariah? Kira-kira siapa yang bisa? Saya. Oke, Mas Adin silahkan. Oke, terima kasih kesempatannya Bu Widya. Yang pertama, tugas dari Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi seluruh kegiatan operasional dari Bank Syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Yang kedua, tugas dari Bank Indonesia adalah menetapkan kebijakan moneter agar menstabilkan keuangan nilai rupiah dari Bank Syariah. Oke, tepat ya teman-teman ya. Nah, alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab dengan baik teman-teman. Berarti secara garis besar teman-teman sudah paham tentang review dari pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke pokok pertemuan pada pagi hari ini ya. Kita membahas tentang perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Kemudian perkembangannya serta produk pada perbankan syariah. Oke. Nah, perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Ternyata perbedaan bank syariah dan bank konvensional itu tidak sesimpel yang awam kemarin kita bahas. Tidak hanya dari kalau bank syariah pakai akad, kalau bank konvensional pakai perjanjian kerja. Ternyata ada banyak yang mendasari perbedaan tersebut. Di antaranya, ini akan kita kupas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama adalah bentuk fee ke nasabah. Pada bank syariah, bentuk fee ke nasabah berupa bagi hasil dan nisbah. Ya, kalau bagi hasil itu seperti apa Bu Widya? Jadi bagi hasil itu adalah prosentase, Dek. Prosentase fee yang diberikan antara bank dan nasabah. Misalkan deposito 70% untuk bank, untuk nasabah 30% untuk nasabah. Lah dari situ
nasabah kan bisa membaca, Dek. Karena sistem fee di bank syariah adalah menganut sistem transparansi. Jadi diflorkan secara terbuka biar nasabah itu tahu kalau saat ini kira-kira nisbahnya naik apa turun. Lah kalau naik kan saya enak investasi seperti itu. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi kalau sistem fee di bank syariah. Yang kedua yaitu istilah hubungan bank dengan nasabah. Kalau bank syariah pakai sistem mitra. Kalau bank konvensional memakai sistem kreditur dan debitur antara pengelola dana dan yang punya dana. Kalau mitra itu seperti apa, Bu Widya? Nah, kalau mitra itu nasabah di bank syariah, antara nasabah dan bank ini mempunyai apa? Yang pertama adalah hak yang sama. Yang kedua adalah mempunyai kewajiban yang sama. Dan yang terakhir adalah mempunyai tanggung jawab yang sama dalam mengelola dananya yang diinvestasikan atau dalam mengelola pembiayaannya yang diinvestasikan di bank syariah. Oke, yang ketiga adalah pedoman. Kalau di bank syariah berpedoman untung dan rugi. Dia memperhatikan antara untung dan ruginya. Tapi kalau di bank konvensional, dia pedomannya adalah profit oriented atau berpedoman selalu untung. Oke, lanjut. Kalau Dewan Pengawas Syariah atau DPS di bank syariah kira-kira ada nggak, teman-teman? Ada. Seperti yang dijelaskan Mbak Novi tadi, ada Dewan Pengawas Syariah yang menaungi semua transaksi dan mengaudit transaksi yang ada di bank syariah. Tapi kalau di bank konvensional tidak ada Dewan Pengawas Syariah, adanya Dewan Komisaris. Oke. Selanjutnya adalah angsuran. Angsuran di bank syariah yaitu flat atau tetap. Kalau di bank konvensional angsurannya adalah fluktuatif atau naik turun. Lah, enak mana kira-kira kalau kalian sebagai nasabah? Tentang angsuran, enak flat apa enak fluktuatif? Flat. Enak flat kan, karena kalau flat kan secara berkala kita kan bisa menyiapkan dana itu, karena angsurannya tetap nominalnya. Misalkan bulan ini angsurannya 1,5 juta, berarti bulan depan sampai lunas akan tetap 1,5 juta. Nah, kalau yang fluktuatif dia akan dipengaruhi oleh profit bank pada saat itu. Jadi nominalnya bisa berubah-ubah, bisa lebih tinggi dari 1,5 juta, bisa lebih rendah dari 1,5 juta, seperti itu. Oke, selanjutnya pembiayaan investasi. Pada bank syariah berinvestasi pada usaha yang halal saja. Kalau di bank konvensional tidak hanya halal saja, tapi semuanya dibiayai. Oke, halal dan haram masuk semua, asalkan pertimbangan dari nilai appraisalnya bisa masuk akal. Jadi antara jaminan dan nominal pembiayaannya bisa make sense, ya, bisa masuk. Nah, lanjut ya teman-teman. Untuk perbedaan selanjutnya adalah besaran pembiayaan fee ke nasabah. Karena prinsip bank syariah adalah memang besaran bagi hasil, jadi pasti untuk prinsip besaran bagi hasil adalah milik bank syariah. Besaran bagi hasil berubah-ubah sesuai kinerja usaha. Kalau untuk bank konvensional berdasarkan bunga yang tetap. Oke. Ada prinsip dasar operasi. Jadi uang sebagai alat tukar bukan komoditi. Kalau di bank konvensional uang bisa sebagai komoditi. Kemudian struktur organisasi pengawas. Di bank syariah ada Dewan Komisaris, ada DPS, ada Dewan Syariah Nasional. Di bank konvensional hanya Dewan Komisaris. Untuk MOU bank syariah sebutannya adalah akad. Kalau di bank konvensional adalah perjanjian kerja atau PK. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan bank syariah. Gimana sih perkembangan bank syariah sejauh ini yang kita rasakan? Kira-kira apa? Ada yang bisa mengemukakan? Ya, silakan Mbak Faiz. Dari beberapa yang saya lihat, perkembangan bank syariah di sekitar kita, itu contohnya nasabahnya bertambah banyak dan juga antriannya semakin panjang dan ramai.
Kalau Andri di baking hall gitu maksudnya. Oke, pintar. Ada lagi yang bisa? Ya, silakan. Kalau menurut saya yang selama ini saya tahu sebagai pengguna BSI juga, sekarang ATM-nya itu sudah lebih banyak Bu di mana-mana. Bahkan di sekitar ATM BUMN juga tersedia ATM BSI. Nah, oke, berikan aplaus kepada kedua teman kita yang sudah bisa memberikan jawaban. Selanjutnya akan saya jelaskan lebih tepatnya seperti apa perkembangan bank syariah di Indonesia. Ini gambaran dari seperti yang dijelaskan teman-teman kita. Jadi ada penggabungan bank syariah. Buktinya adalah kita punya apa? Bank syariah plat merah. Jadi terlahirnya bank syariah plat merah karena apa? Membuktikan profit bank syariah di Indonesia khususnya itu semakin bertambah, ya kan? Akhirnya ada 3 bank syariah dengan profit tertinggi ini gabung menjadi satu. Selanjutnya ada pertumbuhan pangsa pasar seperti yang dijelaskan Mbak Ersa dan Mbak Faiz tadi ya. Terus peningkatan kesadaran masyarakat, pertumbuhan jaringan kantor seperti yang tadi dijelaskan juga. Sekarang ATM juga di depan kampus kita juga ada, di dekat kampus kita juga ada kantor kas bank syariah, ada kantor cabang pembantu bank syariah. Jadi kita tidak perlu ke kantor cabang pusat jauh-jauh, ya kan? Kemudian yang terakhir adalah inovasi produk dan layanan. Seperti apa Bu inovasi produk dan layanan itu? Nah, ada yang pernah kan pakai QRIS? Pernah? Pasti pernah lah pakai QRIS kan? Nah, QRIS itu apa sih? Jadi QRIS adalah standar pembayaran melalui QR code untuk sistem pembayaran berbasis digital. Ya. Kan serba digital kan sekarang pakai mobile banking, ada QRIS-nya. Jadi cashless, teman-teman. Ya kan, aman. Jadi lebih aman. Nah, selanjutnya perkembangan jumlah nasabah. Tadi kan sempat disinggung jumlah nasabahnya semakin banyak sehingga terlahirlah apa? Bank syariah berplat merah milik Indonesia, yaitu apa? Bank Syariah Indonesia. Bisa dilihat di situ perkembangan. Dilihat dari DPK atau dana pihak ketiga. Setiap tahunnya bertambah, teman-teman. Jadi DPK Bank Syariah sudah mencapai 46.390.970. Ya, semakin bertambah dan itu signifikan konsisten setiap tahunnya. Ini bukti juga untuk perkembangan Bank Indonesia apa? Dibukanya kantor pusat keuangan. Nah, oke, di mana itu? Di Dubai. Teman-teman sempat baca beritanya nggak? Sempat ya. Jadi di Dubai itu buka teman-teman BSI di sana. Oke, selanjutnya yaitu tentang produk bank syariah. Jadi produk bank syariah itu ada 2, ada funding dan ada lending. Kalau funding adalah produk pendanaan. Contohnya ada tabungan, ada deposito dan ada giro. Kalau funding atau pendanaan itu prinsipnya adalah uang dari nasabah yang dititipkan atau diinvestasikan ke bank. Bank yang mengelola. Contohnya apa? Tabungan. Yang pertama apa? Tabungan. Ada deposito dan ada giro. Tabungan ini ada 2, teman-teman. Ada yang pakai akad simpanan atau wadiah atau titipan, ada juga yang pakai apa? Akad bagi hasil atau mudharabah. Oke, kalau deposito jelas dia akad bagi hasil. Lah kalau giro ini opsional, tergantung tujuan dari nasabah tersebut. Dia pengennya hanya titipan atau wadiah, atau dia juga menginginkan bagi hasil atau mudharabah. Ini untuk yang produk funding.
Yang kedua adalah lending. Setelah funding, pendanaan. Kalau lending adalah pembiayaan. Nah, kalau pembiayaan itu dananya dari bank yang diinvestasikan modalnya untuk nasabah. Kalau funding tadi kan dananya dari nasabah dititipkan ke bank. Kalau lending dananya dari bank dipinjamkan untuk modal nasabah. Oke. Setelah tadi Bu Widya jelaskan, ya kan, tentang perbedaan, tentang apa lagi? Perkembangan. Kita mulai ke latihan soal untuk evaluasi teman-teman sudah paham apa belum. Oke. Yang pertama, latihan soal yang pertama. Dilihat di papan tulis itu ada kolom kan. Nah, teman-teman bisa apa? Mengidentifikasi. Kira-kira yang ini matching sama yang mana? Oke, paham? Yang ini matching sama yang mana? Ada kolom kiri dan kolom kanan. Yuk, kita baca bersama-sama. Yang pertama, bentuk fee ke nasabah. Ini kalau bagi hasil dan margin ini punyanya siapa? Yang kiri. Oke, top. Yang kanan punyanya siapa? Pointer. Selanjutnya, istilah hubungan bank dengan nasabah. Yang kiri, kreditur dan debitur punyanya siapa? Sip. Yang kanan? Oke. Pedoman. Kalau profit oriented itu punyanya siapa pedomannya? Nah, top. Kemudian untuk untung dan rugi. Oke. Dewan Pengawas Syariah. Untuk Dewan Pengawas Syariah ini, kalau ada Dewan Pengawas Syariahnya punyanya siapa? Kita berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, selanjutnya untuk latihan soal kedua ya. Latihan soal kedua di situ ada beberapa produk dan akad. Nah, nanti teman-teman mencocokkan. Jadi ngetes teman-teman ini sudah paham nggak tentang produknya tadi. Kan sudah Bu Widya jelaskan macam-macam produk, macam-macam akadnya. Sekarang teman-teman apa? Gabungkan yang mana yang cocok. Oke, yang pertama adalah produk KPR. Sekarang gabungkan, kira-kira mana yang gandengannya? Siapa kira-kira yang bisa? Oke. Ya terakhir ya, cuma itu pilihannya. Ya sudah betul ya, berarti sudah selesai teman-teman untuk penjelasan kita dan beberapa latihan tanya jawab kita tadi. Selanjutnya Bu Widya akan memberikan tugas, ya tugas makalah untuk teman-teman semua. Ini tugas kelompok. Jadi silakan membagi kelompok. Tugasnya adalah seperti yang terlihat di papan. Oke. Nah, tadi kan sudah dibagi kan ya kelompoknya. Ada beberapa yang terpilih jadi ketua kelompok. Ada berapa kelompok tadi? Ada 5 kelompok. Sekarang kita bagi urutan presentasinya. Kelompoknya Mas Lutfi di kelompok pertama. Nah, jadi Mas Adin, yang ketua kelompoknya Mas Adin ini kelompok ke-5 atau kelompok terakhir yang presentasi ya. Sudah teman-teman bisa dipahami untuk tugas minggu depan? Sudah. Alhamdulillah pertemuan perkuliahan kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya, keaktifannya ya untuk mau mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta proses pembelajaran dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan inspirasi dan gambaran kinerja pengajaran yang saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.